Sejarah adalah guru kehidupan. Halo sobat pecinta pengetahuan dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam gembira. Jumpa lagi di channel Pemulung Pengetahuan. Channel ini akan memberikan informasi yang mengandung motivasi dan inspirasi dari tokoh-tokoh yang telah mengubah dunia. Siapakah tokoh kita kali ini? Tidak lama lagi akan segera kita ulas. Tapi sebelumnya, kita intro dulu. Dan inilah tokoh kita, Marcus Tullius Cicero, negarawan terkemuka periode Romawi. Marcus Tullius Cicero lahir pada 106 sebelum Masehi di Arpinum, Italia. Ia memiliki pengaruh yang kuat dalam pemikiran politik barat. Pemikirannya banyak mempengaruhi Plato dan Aristoteles. Cicero memiliki minat terhadap sastra yang membuatnya meninggalkan kota kelahirannya menuju Athena. Di sana Cicero mendalami filsafat, retorika, dan ajaran para stoicisme. Kemudian ia kembali ke Roma untuk menikah dan memulai karir dalam dunia politik dan menjabat sebagai seorang senat. Nama Cicero berasal dari bahasa Latin yang berarti buncis. Nama ini diberikan kepada leluhur Cicero yang memiliki celah di ujung hidung seperti buncis. Cicero didesak mengubah namanya ketika memasuki dunia politik, tetapi ia menolak. Cicero adalah seorang orator dan negarawan Romawi kuno. Ia ahli dalam pidato Latin dan juga menguasai penggunaan gaya prosa dalam tulisannya. Selain itu, ia juga seorang filsuf, pengacara, ahli politik, dan konstitusionalis Romawi. Karya besar Cicero adalah De Republica, tentang negara, yang memiliki kemiripan dengan karya Plato berjudul Republik, dan De Legibus, tentang hukum dan undang-undang. Asal mula negara menurutnya tidak berbeda dengan ajaran Plato, yaitu perjanjian masyarakat dan kontrak sosial. Selain itu, De Republica memiliki tema politik dan keadilan. Terdapat 5 ajaran dalam politik dalam sebuah negara. Pertama, Cicero mendiskusikan pertanyaan kewajiban para filsuf dalam sebuah negara. Kedua, membahas mengenai persemakmuran. Ketiga, tentang hukum alam. Keempat, mengenai pembelaan keadilan sebagai atribut universal dari akal. Terakhir, mendiskusikan ciri penguasa yang baik. Lebih lanjut, dalam De Republica, Cicero juga menawarkan sebuah negara konstitusi campuran antara monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Menurut Cicero, monarki memiliki kebaikan karena sistem ini dianalogikan seorang bapak yang mengayomi anak-anaknya. Namun rakyat memiliki bagian terlalu kecil dalam suara dan administrasi. Dalam aristokrasi, Cicero melihat kebajikan pemimpin akan membimbing negara, tetapi rakyatnya juga terlalu dibatasi dalam kekuasaan politik. Dalam demokrasi, rakyat memiliki ruang untuk aktif berpartisipasi dalam politik. Ketiga sistem tersebut mengalami kemerosotan. Misalnya, monarki menjadi tirani, aristokrasi menjadi oligarki, dan demokrasi menjadi hukum rimba. Cicero mengaplikasikan pemikirannya pada Republik Roma. Ia memikirkan Roma dengan para konsul sebagai pemangku kekuatan kerajaan, senat sebagai pemegang kekuasaan aristokrasi, serta tribun dan majelis rakyat sebagai pemegang kekuasaan demokrasi. Dalam bukunya yang berjudul De Legibus, Cicero memperluas pemahaman mengenai hukum alam. Menurutnya, hukum alam adalah nalar tertinggi yang ditanamkan pada alam yang memerintahkan hal yang harus dilakukan dan melarang yang sebaliknya. Hukum dipahami sebagai kekuatan alamiah, sebagai standar yang digunakan untuk mengukur keadilan dan ketidakadilan. Menurutnya, tradisi manapun yang tidak sesuai dengan hukum alam dianggap tidak absah. Itulah sekilas tentang Marcus Tullius Cicero. Dan berikut ini adalah pernyataannya yang dianggap telah memberikan pengaruh
terhadap Romawi, bahkan dunia. Sebuah ruangan tanpa buku seperti sebuah tubuh tanpa jiwa. Hidup tidak ada artinya tanpa persahabatan. Ketika ada kehidupan, di sanalah ada harapan. Hati yang penuh syukur bukan saja merupakan kebaikan yang terbesar, tetapi juga merupakan induk kebajikan yang lain. Jika seseorang berkeinginan pergi ke tempat paling tinggi, adalah hal yang memalukan jika ia berhenti di tempat tertinggi kedua atau ketiga. Mengabaikan masa lalu berarti menjadi anak kecil selamanya. Kita tidak lahir untuk diri sendiri. Dalam kemarahan, tidak ada hal benar dan bijaksana yang bisa dilakukan. Kita tidak menghancurkan agama dengan menghancurkan tahayul. Biarkan hukuman disesuaikan dengan kesalahan. Biarlah kesejahteraan masyarakat yang menjadi hukum utama. Ketiadaan uang membentuk perang urat saraf. Pada waktu perang, hukum menjadi bungkam. Sejarah adalah saksi yang menyaksikan masa lalu. Sejarah menyorot realitas, memberi daya pada memori, menyediakan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari, dan membawakan berita atas hal yang dahulu terjadi. Jika kamu memiliki kebun dan perpustakaan, kamu memiliki semua hal yang kamu butuhkan. Seorang pembohong tidak akan dipercaya walaupun ia sedang mengatakan sesuatu yang benar. Apa yang kita sebut kenikmatan merupakan ketidakhadiran dari semua kesakitan. Kita tidak boleh mengatakan setiap kesalahan merupakan sebuah kebodohan. Pahlawan dilahirkan tidak hanya bagi dirinya, tapi bagi manusia yang lainnya. Mereka peduli dengan kondisi sekitar. Mereka peka, mereka menginspirasi, mereka memberikan sesuatu bagi kehidupan. Tidaklah cukup memiliki kebijaksanaan, Anda perlu mengetahui bagaimana menggunakannya. 6 kesalahan yang selalu dilakukan manusia dari abad ke abad. Percaya bahwa keuntungan pribadi dibuat dengan mengutuk orang lain. Mengkhawatirkan bahwa banyak hal yang tidak bisa diubah atau diperbaiki. Memaksa bahwa sesuatu adalah tidak mungkin karena tidak bisa diselesaikannya. Menolak pilihan yang mudah. Mengabaikan perkembangan dan pemurnian pikiran. Berusaha memaksa orang lain untuk mempercayai hal yang dipercayainya. Demikian ulasan tokoh kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat, bisa memotivasi dan menginspirasi kita semua. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di ulasan tokoh berikutnya. Salam sehat, salam gembira.